Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep bahasa pemrograman lanjut. Sini saya membuat Java program dengan menggunakan JFrame. Sini saya membuat beberapa JFrame untuk mengakses programnya. Yang pertama saya akan menampilkan terlebih dahulu daripada database yang telah saya buat. Pertama saya membuat database nota jual dengan ID, nomor jual, tanggal jual, total bayar, kembalian, jumlah, terus sama kode produk yang nantinya akan foreign key dengan tabel input barang. Nah, ini yang telah saya input dari tabel nota jual. Terus saya membuat trigger juga. Triggernya untuk membuat nota jual ketika setelah insert di tabel nota jual maka akan mengupdate di tabel produk. Nah, ini untuk mengurangi stok dari tabel produk, mengurangi dari new jumlah tabel nota jual, where ID produk sama dengan new kode produk. Nah, ini field dari tabel tabel produk dari sama dengan new kode produk yang ada di tabel nota jual. Jadi nanti akan terdeteksi bahwasanya akan mengurang jumlah produk atau jumlah stok di tabel produk. Nah, ini tabel produknya. Nanti si stok itu akan mengurang karena ada trigger. Nah, ini hasil input dari tabel produk. Ada ID produk, nama produk, jenis, harga, stok, dan date atau created. Terus ada table supplier untuk login dan register. Ada juga penambahan foto. Jadi sebagai supplier atau bisa disebut admin lah. Terus ini saya mencoba memasukkan banyak karena sebelumnya saya banyak error dari program JFrame-nya. Terus ada primary key di tabel nota jual, terus ada key di kode produk. Terus ada primary key ID produk di tabel produk, ID sub. Nah, terus sini saya menggunakan auto increment untuk ID dan ID suppliernya. Terus ada juga foreign key. Ada juga foreign key di tabel nota jual dengan kode produk dan ID produk yang ada di tabel produk. Sekian database-nya. Akan kita jalankan terlebih dahulu program dari login. Nah, di sini akan ketika klik mouse dibuat akun akan pergi ke register. Contoh, saya akan menambahkan akun. Nama lengkap saya adalah Hanif
username-nya passwordnya Hanif 17 juga, alamatnya Soreang Bandung, foto oke. Ini text field foto untuk akses directory dari file. Oke, buat akun berhasil, kembali ke login. Tadi username-nya Hanif 17, password-nya Hanif 17. Kita cek di localhost, tabel supplier. Hanif Ridal Waris, Hanif 17. Login. Oke. Jadi di sini saya membuat pilihan untuk input produk atau transaksi. Jadi input produk itu untuk database dari produknya sendiri, terus transaksi untuk membuat nota jual. Nah, di sini di sini itu ada CRUD. Jadi data-data yang ada di produk, tabel produk itu diakses di JFrame CRUD ini, JFrame database penjualan, database produk harusnya ini. Kita coba insert data, kode produknya B05, nama produknya sesuaikan kode produk ini sama jenis, harganya 50.000, stoknya ada 50. Save, data berhasil disimpan. Nah, jadi ini udah masuk, terus sudah sesuai auto increment dari kode produk. Terus ini ada update juga. Contoh saya akan mengupdate kode produk yang B01 dengan jenis Anthurium. Oh ya, saya lupa di sini menjelaskan tentang penjualan database produknya tuh tanaman hias ya. Jadi ada nama jenis dari tanaman hiasnya. Contoh saya akan mengganti jadi Anthurium-nya namanya golok. Harga tetap, stok nambah jadi 90. Update, data berhasil diubah. Tadi saya ngupdate B01 dengan nama dan stoknya itu berubah. Nah, terus ada delete juga. Contoh saya akan delete yang tadi saya masukkan. Delete. Oke. Data berhasil dihapus. B05 tidak ada. Terus untuk search data, search by kode ya, ini saya setting. Jadi A09. Search, data ditemukan A09, stoknya segini, harganya 45.000, jenisnya philodendron, namanya Kongo Rojo. Oke, reset, ini akan mengalihkan data yang
ada di database. Selesai, terus ada input transaksi untuk membuat nota jual. Tambah nota ke-13. Soalnya di tabel nota jual sini udah ada beberapa nota. Nota ke-13, pilih kode barang. Nah, ini dari membuat combo box dari dari tabel produk. Kita bisa pilih barang mana yang mau dijual, yang akan ada nota jualnya. Contoh di sini terjualnya itu ada 2, maka jumlahnya 90.000. Tambah item, contoh kita membayar 100.000. 100.000. Kembalian 10.000. Simpan. Transaksi tersimpan sukses. Maka kita lihat nota jualnya itu ada nota 13 pada tanggal 4 bulan 7 2022. Totalnya 90.000, bayarnya 100.000, kembaliannya 10.000. Jumlah yang terjual itu ada 2. Nama produknya Kongoroho, jenisnya polydendron. Ini saya salah menginputkan, ini created dari input barang. Di inner join-nya saya lupa ini malah dimasukin. Oke, mungkin segitu aja. Ini akan mengembalikan ke pilihan lagi. Kita beralih ke programnya. Oke, yang pertama di sini saya membuat yang pertama di sini saya membuat koneksi terlebih dahulu dari JFrame dari program Java ke MySQL. Ada connection, reference manager, resources, sama statement. Terus di sini saya membuat public static connect itu ke database penjualan yang sudah kita buat tadi. Ketika sukses koneksinya, maka akan menampilkan connection successful. Ketika tidak terjadi, maka akan error. Terus di sini saya membuat kontrol juga, ada kontrol untuk ke database juga. Terus ada membuat list tampil itu dari release untuk membuat nomor nota jual. Select nomor jual from nota jual order by ID jual. Jadi akan ascending terus membaca nomor jual selanjutnya. Jika terjadi kesalahan, maka terjadi kesalahan tampil pada error SQL exception. Terus ada entitas untuk mengembalikan return membuat nomor jual, ID, tanggal jual, total, bayar, kembalian, ID, set kembalian, set bayar. Nah, di sini saya membuat entitas kelas untuk diakses nanti di transaksi. Terus pada login, sini saya mengimport SQL, ini bintang semua dari Java SQL. Terus ada Java Swing Different, JOption Pane, System Color. Saya membuat dulu connection count, terus statement, terus static system color untuk
untuk load image dan string txt juga untuk sama, dan juga nanti akan ini saya membuat fungsi private void check login koneksi dari kelas koneksi db, memanggil fungsi connect-nya, terus net statement. Ketika username diinputkan dan passwordnya equals, maka equals 0 tidak diisi, maka akan tampil data tidak boleh kosong dengan Jefferson Pen message-nya. Jadi message-nya akan tampil seperti ini. Terus di request focus username-nya, terus dihapus layar lagi. Nah, ini fungsi hapus layarnya. Text field username akan true dan juga dikosongkan kembali. Seperti clear screen. Else ada statement create statement where username dan password, value of password field dari password, terus get password, nanti akan di result set, terus di execute SQL-nya. If result set.next text the username get text. Nah, ini untuk mengirimkan username ke txt yang dibuat dari static string txt untuk dikirim ke nanti pilihan agar tampil nama sesuai username terus foto dari register yang telah dibuat. Terus di sini ada JLabel mouse clicker. Nah, ini. Jadi mouse clicker akan ke register. Terus cek login, ini button login, terus exit, label yang ini, system exit 0, terus di set state gframe.icon file, ini untuk minimize. Sudah seperti itu aja sih. Nah, pembuktiannya ini ke new gframe, mouse clicker buat akun, ini ke gframe, terus ini cancel, balik lagi, terus button login, ketika kosong maka akan password fieldnya dan username tidak diinput akan tampil di option pane. Ketika di input, ini 17 tadi yang udah dibuat, maka ini akan langsung pindah ke new pilihan. Oke, kita kembali ke register. Di register ada di form register saya mengimport Java Swing gframe, terus semua dari SQL, terus SQL exception. Seharusnya isi ini udah masuk. Terus Java Swing Java option pane untuk message, terus image, IO file, terus IO file, terus IO exception, terus Java Swing image icon, terus di file chooser. Di sini saya membuat dulu variabel konsol.
Terus saya membuat panjang dari panjang password, terus panjang retype password maksimal 50. Jadi nanti untuk equals panjang password equals panjang retype password agar sesuai gitu. Jadi untuk konfirmasi password saya membuat prepare statement sama connection, berikut result set, terus membuat file string private string file name untuk input foto nantinya. Terus ini button cancel yang ini untuk pergi ke login lagi. Terus ini exit, terus ini untuk minimize. Nah, di button create akun supplier, saya membuat terlebih dahulu variable console, ada name dari text field nama, username dari text field username, semuanya sampai ke foto. Nah, sampai label foto. Terus saya membuat lagi new path src upload. Jadi ini tuh untuk mengecek direktori apakah upload ini sudah ada atau belum. Membuat dulu direktori new file dari new path, namanya ini upload. Jika tidak ada, maka jangan dibuat begitu. Jadi saya membuat dulu file awal dan file akhir, terus nantinya akan di copy string extension this file name substring file name last index dot. Jadi akan membaca last index dari extensionnya. Jadi ini membuat extension. Terus file awal dari tadi file name extensionnya, terus membuat extension, terus file akhir new path slash berdasarkan nanti akan di rename namanya menjadi username yang sudah di input dari login, yang nantinya akan sesuai dengan text field username. Nah, nanti muncul di source uploadnya akan berdasarkan username. Kita juga bisa membuat berdasarkan nama, berdasarkan password, bisa. Terus jika password equals sama confirm password, jika tidak equals, tidak sama, akan menampilkan password tidak sama. Seperti itu. Nah, untuk membuat registernya, saya membuat insert into supplier, ID supplier, nama, username, password, foto. Karena ID supplier itu auto increment, saya nulkan. Terus prepare statement berdasarkan ini tanda tanya 1, nama, username, password, alamat. Terus yang ditampilkan itu file akhir ketika sudah ada nama baru untuk diinputkan ke source upload. Terus di execute update, prepare statementnya di close. Yang terakhir adalah di copy filenya. Akun berhasil dibuat. Terus kalau ada error ditampilkan, simpan data gagal, berikut errornya, dan juga IO exception-nya.
Nah, ini untuk button file chooser. Ini button ini nih, file chooser, yang akan memilih ke direktori file yang ada di komputer kita. File chooser, file, string file name. Ini untuk get absolute path-nya, jadi sesuai label yang kita buat. Jadi ukurannya akan disesuaikan. Terus text file name-nya yang ini nih akan disesuaikan dari awalnya dari directory yang sebelumnya, nanti akan di copy file awal file akhir tadi akan sesuai dengan username. Terus image icon, membuat image icon terlebih dahulu, terus scale width sama height-nya disesuaikan scale smooth. Terus membuat IC untuk image icon kembali, di set icon IC ini di label foto. Label foto tuh yang ini, label foto. This file name get absolute path, jadi akan disesuaikan kembali sesuai dengan labelnya. Oke, register gitu. Maka ketika tadi saya bilang create, maka akan membuat, terus cancel akan kembali lagi ke login. Nah, ini di pilihan saya membuat text field, saya membuat label sama label kembali, ada transaksi dan input barang. Nah, di sini saya mau mengimport lagi awt image, terus semua SQL, Java UTL logging level sama logger, terus sama image icon, soalnya akan ditampilkan lagi kembali foto dari register yang telah dibikin, terus sesuai dari username yang diinput di login. Saya membuat dulu connection statement, private statement, sama string text, terus private image icon. Nah, di sini saya membuat ada dua fungsi, ada show kata atau show nama, bisa disebut show nama, saya ganti. Show nama. Show nama. Jadi di sini akan sesuai nama dari inputan username, sesuai username. Nah, Hanif Ridal, username-nya Hanif Ridal, maka ketika login akan menampilkan nama. Nah, sesuai username akan tampil nama. Nah, ini ketika saya sudah menginput nama dari form login. Nah, txt ini mengirimkan ke pilihan teks, terus dipanggil show nama ini, select from supplier, dari tabel supplier where username yang di input begitu. Terus ini ada koneksi, private statement, diambil namanya sesuai parameter, terus result set, t-user, result set get string nama, t-user nanti di
tampilkan di selamat datang nama dari query user berdasarkan username. Begitu, set text dan namanya. Terus ada load image, string, src, source. Terus ada select from supplier juga berdasarkan username. Nanti yang diambil itu adalah foto dari tabel supplier. Terus membuat icon, terus icon image, membuat image juga, isi si label fotonya nanti di set icon dari IC yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu, jadi nanti akan tampil di sini. Seperti ini. Ini sesuai username fotonya dan juga namanya itu sesuai username. Nah, di input produk atau JFrame-nya input barang, ini saya membuat dulu, mengimport terlebih dahulu semua Java SQL, terus JSON pen, default table model untuk tabel, terus AWT. Ini scanner tidak digunakan. Nah, membuat dulu fungsi tampil data. Ini untuk untuk membuat screen size-nya agar terukur secara pas, tapi belum. Nah, ini untuk frame size-nya, size dari dari frame-nya. Di sini ada fungsi tampil data dan set edit off. Tampil data itu saya membuat dulu objek untuk tabel model. Ada kode barang, nama barang, jenis, harga, stok, dan kriteria. Jadi ini akan sesuai nantinya, defaultnya seperti ini. Terus di set tabel modelnya. Terus ada koneksi, ada statement. Terus select from product. Jadi ini akan disesuaikan nantinya di objek data ini nih. Ini tadi sudah dibuat array dari objek. ID produk, nama produk, jenis, harga, stok, dan kriteria. Ini sesuai dari database yang udah dibuat. ID produk, nama produk, jenis, harga, stok, kriteria. Tab model, add row data. Jadi akan sesuai masuk ke tabelnya. Jadi saya membuat juga fungsi tabel perform. Nah, ini biasanya ini digunakan untuk update dan delete. Jadi ketika klik mouse di tabel, nanti akan tampil di text field dan combo box-nya. Ini untuk clear screen, ini untuk false dari text field. Ini agar bisa diisi kembali si text field-nya. Nah, di sini saya ada button ketika add new. Jadi di awal tuh kan tadi saya sudah bikin set edit off, jadi false semuanya. Jadi gak bisa diisi ketika saya mengklik ini button add new.
ketika saya mengklik button add new maka akan bersih data, jadi bisa diisi. Terus di request fokus si kode produknya, terus button-buttonnya di save itu true, update dan delete tidak bisa diakses, di false kan. Terus set edit on, begitu. Terus di save ini ketika saya menginput tadi di awal sudah dijelaskan, maka akan tampil ke tabel. Nah, tabel membuat dulu variabel konsol, terus ini untuk tanggal, format tanggal. Nah, koneksi, statement, execute update, insert into product. Field-fieldnya ada ID produk, nama produk, jenis, harga, stok, dan create date. Terus value-nya kode produk, nama produk, jenis, sesuai variabel konsol. Bersih data, tampil data, set edit off, jadi di false kan kembali button-button yang ada. Terus ini untuk button update. Update-nya itu berdasarkan ID produk. Jadi ketika klik mouse akan membuat updating dari nama produk, jenis, dan harga, berikut juga stok. Terus untuk button delete sama berdasarkan ID produk. Terus button cancel itu agar bersih data, menghapus text field yang ada, dan juga button save, update, dan delete false, tidak bisa diakses. Terus di button cari ini berdasarkan ID produk. Nah, di remove all data, revalidate ini untuk menghapus semua elemen yang ada di sini. Nanti akan diinputkan hanya berdasarkan yang ID yang dicari, yang diinputkan, begitu. Terus ini untuk button kembali ke pilihan. Sudah begitu saja mungkin untuk input barang. Kembali. Nah, ini untuk transaksi yang kita sudah tadi jelaskan. Untuk transaksi di sini ada text field untuk nota jual, nomor jual. Dan juga ada button tambah. Tambah ini untuk mengakses otomatis nantinya masih nomor jualnya. Oke, yang pertama di sini saya mengimport dulu metode dari kontrol dan juga entitas. Ini nih, entity.entitas, terus method.control, terus SQL semuanya seperti biasa, terus array list, kalender list, Jefferson pen, JSpinner, terus default table model. Integer x0. Di sini saya membuat BC itu dari kontrol, terus BE itu untuk dari entitas. Terus saya membuat list barang dari array list. Ini diimport dari entitas juga. Terus ada prepare statement ada koneksi, terus private double total, default table, kode produk. Nah, ini yang akan tampil di tabelnya. Terus private integer row, private string tanggal, private object count. Di sini saya membuat fungsi
bersih, siap isi, aktif, set tombol, set location relative to this. Ini untuk tanggal, lokasinya, terus ada isi combo barang. Ini untuk combo box, tabel, sama open database. Bersih itu hanya jadi set teksnya 0, jadi gak bisa diisi. Ini yang awal. Terus siap isi, set enable A. Ini sesuai parameter yang nantinya akan di input. Terus buat nomor jual, nah ini dari entitas tadi, membuat array list barang. BC itu untuk kontrol, jadi membuat auto field yang dimana di sini berdasarkan tabel nota jual, jadi dibaca atau ditampilkan field nomor jual ascending by ID jual. Jadi akan terus nambah si auto field dari nomor jualnya. Seperti itu. Jadi kemudian fungsi aktif ini sesuai parameter, setnya, terus set tombol sesuai parameter juga. Terus ini untuk koneksi, ini untuk hitung jual, jadi untuk menghitung ini nantinya total dari jualnya. Terus txt tot ini untuk tampil nanti set teks dari sini. Terus txt total, nah ini bedanya untuk nanti double stringnya akan tampil di sini dan di sini juga. Terus private isi combo barang, nanti si combo barangnya akan sesuai dengan produk, kode barangnya akan sesuai dengan tabel produk. Jadi ketika di input barang, terus kode barangnya ada yang baru, nanti akan di set di combo box barang. Jadi get string 1 itu berdasarkan kode barang. Begitu. Jadi terus ini total harga, untuk total harga dari tabel jual. Get row ke kolom yang keempat. Berarti kolom yang keempat itu adalah 1, 2, 3, 4 harga. Nah, di sini akan dicantumkan. Terus ada simpan di tabel. Ini untuk ke tabel, jadi bikin variable konsol seperti biasa. Ini akan disimpan di tabel model. Gitu. Terus ini untuk format tanggal, saya membuat YYY itu untuk tahun, month, dan day. Seperti ini. Ditambah juga ini untuk stripnya. Terus ini void data barang. Itu untuk menampilkan semua dari tabel produk berdasarkan ID produk. Jadi produknya itu diambil dari selected item dari combo box. Terus
Di sini akan set lagi set get string 1 kolom 2 di kolom 2, terus ini di kolom 3, di kolom 4, jumlahnya itu di request focus. Ini untuk txt nomor jual, set nomor jualnya itu berdasarkan yang diinputkan. Nah ini tambah, ketika equals ignore case tambah, karena saya di sini setnya juga sudah tambah, maka akan sesuai. Terus jika batal akan bersih, akan tidak bisa diakses seperti ini. Batal, tidak bisa diakses kembali karena tidak ada nomor jualnya. Set enable true, button tambah. Jadi nah di combo barang itu ada data barang. Data barang itu fungsi data barang itu ini untuk set teks dari sininya nih. Jadi nanti akan tidak usah diketik ulang, nanti akan ada secara otomatis. Ini untuk subtotal dari harga dan jumlah. Jadi ngambil harga dan jumlah ini disimpan di x total, terus di string x total set text x subtotal. Terus ini untuk text totalnya, jadi action performance hitung jual, jadi ya tinggal memanggil fungsi hitung jual. Terus ini text total, key release, jadi akan request fokusnya dari text tot. Terus ini button simpan di tabel, tadi udah ada fungsinya, simpan di tabel. Terus ini button hapus, remove row dari tabel. Terus si total harganya, manggil lagi total harga. Terus nah ini txt bayar, jadi akan set teksnya itu dari akan mengurangi jumlah dikurangi harga. Jadi jumlah yang untuk bayar itu akan set teks dari text field kembalian. Terus di button simpan itu ada koneksi terlebih dahulu, terus x nomor jual, membuat variabel konsol. Terus ini di input insert into nota jual. Ketika di input berdasarkan variabel konsol, nanti akan transaksi tersimpan sukses. Nah ketika transaksi tersimpan sukses, maka akan mengurangi stok di tabel produk, karena saya membuat trigger seperti yang database yang sudah saya tampilkan di awal. Nah ini untuk button keluar ada kembali ke pilihan, terus button nota ini, lihat nota, akan ke nota. Nah ke sini. Nah di sini simpel saja, saya untuk inner join dari kedua tabel
input produk dan juga tabel nota jual. Jadi di sini saya membuat dulu default table. Ada nomor jual, tanggal jual, total, bayar, kembalian, jumlah, nama produk, jenis, dan created. Ini saya kelebihan. Nah, untuk inner join-nya saya mengambil dari tabel nota jual tuh ada nomor jual disesuaikan dengan kolom. Mengambil nomor jual, tanggal jual, total, bayar, kembalian, jumlah dari tabel nota jual. Terus nama produk, jenis, created dari tabel produk. Inner join from product, inner join nota jual. Jadi berdasarkan di mana nota jualnya berdasarkan kode produk di tabel nota jual, terus berdasarkan ID produk di tabel kode produk, karena ini sudah foreign key. Terus di result setkan berdasarkan ketika string ya string, yang integer ya integer, get integer. Terus dipanggil fungsinya. Nah, ini untuk kembali ke transaksi. Button kembali. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.